Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Ayo, siapa yang sudah gak sabar mau belajar matematika lagi? Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data. Tapi kalau di pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang mengurutkan data, nah di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang menghitung rata-rata, menghitung median, dan menghitung modus. Ayo coba kita perhatikan gambar berikut ini. Yuk lihat ya. Ayo, bisa dilihat itu gambar apa? Nah, ini adalah gambar 3 orang anak dengan tinggi yang berbeda-beda. Pertanyaannya, berapa rata-rata tinggi badan anak pada gambar tersebut? Nah, ada yang sudah tahu nggak cara menghitung rata-rata, median, dan modus? Nah, di kelas 4 dan 5 sudah pernah dibahas nggak ketiga materi ini? Atau sudah lupa? Yuk, sekarang kita bahas. Ya, rata-rata hitung. Nah, untuk menentukan rata-rata hitung, perhatikan ilustrasi berikut. Itu ada 2 gambar. Gambar yang pertama tentang gambar yang pertama itu tinggi batang yang tidak rata. Nah, batang yang pertama itu ada 4 kotak, sedangkan batang yang kedua ada 1 kotak. Batang yang ketiga ada 5 kotak, dan batang yang keempat ada 6 kotak. Nah, supaya batangnya rata diapakan? Nah, batang yang tinggi harus dipindahkan ke yang rendah. Nah, maka didapatlah gambar yang kedua, tinggi batangnya sudah merata. Untuk membuat tinggi batang merata dapat ditentukan dengan perhitungan berikut. 4 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 4, maka didapat 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi rata-rata tinggi batang pada gambar tersebut adalah 4. Dari gambar tersebut dapat kita artikan sebagai rata-rata yang dihitung dengan cara menjumlahkan data lalu dibagi banyaknya data. Jadi rumusnya rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Nah, menghitung rata-rata itu dapat ditentukan dari 5 macam data, yaitu yang pertama ya, menentukan rata-rata dari daftar. Yang kedua, dari tabel. Yang ketiga, dari diagram batang. Yang keempat, dari diagram garis. Dan yang kelima, dari diagram gambar. Kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama dulu, yaitu menentukan rata-rata dari daftar. Nah, berikut contoh soalnya. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6. Ya, bisa dilihat. Ini ada 10 usia. Nah, bagaimana cara menentukan rata-rata dari data tersebut? Nah, rata-ratanya seperti yang tadi, jumlahkan seluruh datanya, baru dibagi banyaknya data. Jadi kita jumlahkan 11 tambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 12 ditambah 12 tambah 12 tambah 13 ditambah 11 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena ada 10 data. Maka didapatlah 119 dibagi 10 sama dengan 11,9. Jadi rata-rata usia 10 siswa kelas 6
adalah 11,9. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan rata-rata dari tabel. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Nah, tabel berikut adalah data banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6. Perhatikan tabelnya ya. Ini kelas 1 jumlah siswanya berapa sampai kelas 6. Bisa dilihat. Nah, seperti apa caranya menghitung kalau dari data tabel seperti ini? Nah, ini caranya. Banyak datanya kan 6. Jumlah datanya kita jumlahkan keseluruhan. 30 ditambah 32 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 32 ditambah 30 sama dengan 186. Jadi rata-rata banyak siswa di tiap kelas itu sama dengan 186 dibagi 6 sama dengan 31 orang. Ya, jadi sama aja caranya ya, mau dari daftar ataupun dari tabel. Sekarang kita lihat yang ketiga. Menentukan rata-rata dari diagram batang. Nah, perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini adalah nilai matematika siswa kelas 5. Ya, yang di bawah itu adalah nilainya, sedangkan di samping itu menunjukkan banyak siswa yang memperoleh nilai tersebut. Jadi, nilai 5 diperoleh oleh 4 orang. Nilai 6 ada 7 orang. Nilai 7 ada 5 orang. Nilai 8 ada 9 orang. Nilai 9 ada 6 orang. Dan nilai 10 ada 2 orang. Caranya seperti apa kalau dari diagram batang? Ayo perhatikan. Ayo kita hitung dulu ya. Kita tentukan dulu banyak data. Nah, banyak datanya itu didapat dari 4 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 33. Sedangkan jumlah datanya kita harus mengalihkan nilainya dan jumlah yang dapat nilai tersebut berapa orang. Misalnya, karena yang memperoleh nilai 5 ada 4 orang, maka 5 dikali 4. Begitu seterusnya, maka didapatlah jumlah datanya 243. Sehingga rata-ratanya 243 dibagi 33 sama dengan 7,36. Ya, bisa ya. Nah, selanjutnya menentukan rata-rata dari diagram garis. Caranya sama dengan yang tadi, diagram batang ataupun diagram tabel ya. Nah, ini perhatikan diagramnya. Banyaknya diagram tersebut menunjukkan banyaknya siswa SD Tunas dari tahun 2015 sampai 2019. Bisa diperhatikan diagramnya ya. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Nah, ini banyak datanya ada 5. Jumlah datanya kita jumlahkan ya. 124 ditambah 141 ditambah 118 tambah 137 tambah 133 sama dengan 653. Sehingga rata-ratanya adalah 653 dibagi 5 sama dengan 130,6. Ya, sama ya caranya. Nah, yang terakhir dari diagram gambar. Diagram gambar itu seperti apa? Nah, perhatikan gambarnya. Berikut ini adalah tingkat pendidikan di Desa Sukamaju. Ayo lihat. Nah, untuk di diagram gambar ada perbedaan sedikit ya. Biasanya kalau diagram gambar ada catatan. Nah, ada catatannya. Misalnya lihat di contoh. Gambar satu orang itu mewakili 20 orang.
Jadi maksudnya kayak gini. Misalnya ini kita lihat yang TK. TK ada berapa gambar itu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ada gambar 8 orang. Nah, di catatannya di situ tertulis 1 orang itu mewakili 20. Jadi di TK itu 8 dikali 20 160. SD 9 kali 20 180. SMP 5 kali 20 100. Sedangkan SMA 6 kali 20 sama dengan 120. Maka jumlah datanya ketika ditambahkan semuanya sama dengan 560. Dan banyak datanya adalah 4. Maka rata-ratanya adalah 560 dibagi 4 sama dengan 140. Gimana? Menghitung rata-rata mudah kan? Nah, jadi ingat rumus dari rata-rata. Jumlah data dibagi banyak data. Oke, bisa semua kan? Nah, setelah menghitung rata-rata, kita masuk ke modus. Perhatikan, pernah dengar kata modus nggak sebelumnya? Modus ini sebenarnya lebih mudah dari rata-rata. Jadi modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Nah, contohnya, tentukan modus dari data berikut. Ada data ini, coba perhatikan ya, ada beberapa data. Nah, untuk mengerjakan soal modus, yang pertama kita harus lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu, ya. Nah, jadi diurutkannya boleh dari besar ke kecil atau kecil ke besar, terserah saja. Nah, Ibu kasih contoh di sini, Ibu urutkannya dari kecil ke besar. Jadi Ibu urutkan ini. Yang 30 ada 3, 31 ada 2, 32 ada 1, 33 ada 2, dan 34 ada 2. Dari data tersebut yang paling banyak muncul adalah 30 karena dia muncul sampai 3 kali. Maka modusnya adalah 30. Gimana? Bisa kan? Nah, mudah kan? Jadi modus itu yang pertama yang harus kita kerjakan adalah diurutkan dulu datanya. Setelah itu kita lihat mana data yang paling banyak muncul, maka itulah modusnya. Oke, bisa? Nah, pasti bisa ini. Nah, lanjut yang terakhir yaitu median. Oke, materi terakhir median. Nah, kalau tadi modus yang paling banyak muncul, sekarang median. Median itu merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut, ya. Jadi itulah kenapa di materi awal di pertemuan pertama materinya tentang mengurutkan data. Karena mengurutkan data itu digunakan untuk mencari median dan modus. Gimana cara menentukan median? Yang pertama, jika banyak datanya ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah-tengah. Ingat, kalau ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Nah, kalau banyak datanya genap, seperti apa? Nggak ada tengahnya, Bu. Nah, kalau banyak datanya genap, mediannya adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah, kemudian kita bagi 2. Ini contohnya, ya, ada contohnya ya. Ini pertama, tentukan median dari data nilai ulangan matematika Sani berikut. Ini nilainya ya.
tadi sudah Ibu sampaikan kalau mau mengerjakan median harus diurutkan datanya terlebih dahulu. Maka penyelesaiannya kita urutkan dulu terlebih dahulu. Ya, ternyata setelah diurutkan banyak datanya ganjil, yaitu 11. Nah, mana kira-kira yang nilai tengah? Nah, nilai tengahnya sekalinya yang 7. Nah, karena nilai tengahnya yang 7, maka mediannya adalah 7. Bisa? Nah, ini kalau datanya ganjil. Nah, gimana kalau datanya genap? Nah, ini contohnya. Tentukan media dari data nilai ulangan Bahasa Indonesia Sani berikut. Tetap sama caranya ya. Datanya kita urutkan dulu. Nah, kita urutkan data terlebih dahulu dari kecil ke besar. Nah, ternyata datanya genap. Ada 10 data. Nah, yang mana nilai tengahnya? Nah, nilai tengahnya yang ini, 7 dan 8. Maka mediannya data kelima ditambah data keenam dibagi 2, yaitu 7 ditambah 8 dibagi 2, maka didapatlah 7,5. Maka mediannya adalah 7,5. Bisa? Mudah kan? Menghitung rata-rata mudah, Bu. Menghitung modus mudah juga, Bu. Menghitung median mudah juga. Intinya kalau di pengolahan data adalah ketelitian. Nah, karena sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan kasih. Nah, ini latihan soalnya, ya. Nanti dikerjakan dan jangan lupa dikumpul ke wali kelasnya masing-masing ya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.